Terima kasih. Enggak. Tadi kita udah sebutkan ya, saya mau ngupas sekarang di sini ya, tadi udah kan, cakupasada itu adalah berfungsi mengambil objek penglihatan atau warna sebagai objek, betul kan? Merupakan indera peka tersebar dalam 7 lapis di dalam pupil mata atau retina, di mana bayangan memantul atau muncul, fungsinya sebagai landasan fisik untuk munculnya kesadaran melihat. Indera peka itu terdiri dari 10 macam kalapa, yaitu patawiapo, tejowayo, rupa ramana, ganda ramana, ini di skip ya, rasa ramana, lalu ahara. Ahara baru 8. Nah 10-nya apa? Yang membedakan tubuh kita dengan mayat adalah mayat tidak memiliki jiwitindriya. Jadi jiwita rupa plus satu lagi adalah cakupasada. Kita tadi bicara apa? Mata kan? Mata adalah cakupasada. Jadi 10. Sekarang sotapasada. Sotapasada adalah indera peka dari telinga menyebar di tempat yang berbentuk seperti lingkaran di dalam rongga telinga sebagai landasan fisik bagi munculnya kesadaran mendengar. Mengambil suara sebagai objek, indera peka mata berupa 10 macam kalapa, yaitu patawi apo, sama-sama, tejo wayo, sama-sama, rupa ramana, ganda ramana, rasa ramana, ahara, jiwitindriya, sota pasada. 10. Sekarang berikut gana pasada. Gana pasada adalah indera peka dari hidung tersebar di tempat yang berbentuk seperti kaki kambing, paha kambing. Di dalam rongga hidung sebagai landasan fisik tempat munculnya kesadaran membaui. Indera peka penciuman berupa 10 macam kalapa. Sebutkan sama-sama, yaitu patawi apo, tejo wayo, rupa ramana, ganda ramana, rasa ramana, ahara, jiwitindriya, gana pasada, bau ya. Berikut jiwha pasada. Indera peka kecapan menyebar di permukaan lidah, mengambil rasa sebagai objek, landasan fisik untuk munculnya kesadaran mengecap rasa. Indera peka pengecap terdiri dari 10 macam kalapa, yaitu patawi apo, tejo wayo, rupa ramana, ganda ramana, rasa ramana, ahara, jiwitindriya, jiwha pasada. Kaya pasada, indera peka dari tubuh tersebar di seluruh tubuh tuh. Yang peka terhadap sentuhan kecuali rambut, kuku, dan kulit mati. Mengambil objek sentuhan apa? Yaitu patawi apo? Patawi potabaramana, tejo potabaramana, dan wayo potabaramana sebagai objeknya. Kita merasakan lembut, keras, berat, ringan, kasar, lembut, hangat, dingin, tekanan, dorongan, dan sebagainya karena indera peka dari kaya pasada. Indera peka tubuh berupa 10 macam kalapa, yaitu patawi apo, tejo wayo, rupa ramana, ganda ramana, rasa ramana, ahara, jiwita rupa, kaya pasada. Bagus. Kelima indera peka ini ada disebabkan oleh kemelekatan kepada objek yang disukai. Teman-teman, karena kita punya kemelekatan terhadap mata, kita punya mata. Kemelekatan terhadap ya semua itu 5 itu, kita muncullah itu. Nanti setelah itu akan saya kupas lagi di belakangnya. Kita menjadi lelaki atau perempuan itu karena kemelekatan kita ternyata. Sebentar ya, sampai ke saatnya ya. Baik objek penglihatan, suara, bau, rasa, dan sentuhan, ketika bermacam warna dan sinar menyentuh indera peka penglihatan, kesadaran yang disebut caku winyana melihat objek penglihatan yang muncul dan lenyap. Ini memunculkan proses pikiran melalui pintu indera. Nah, proses pikiran lewat pintu indera ini melihat. Tapi kalau melihat itu siapa tuh? Kayak Andre ya? Iya Andre. Nah, itu lagi berpikir. Berpikir ini bukan lewat mata. Cepat sekali. Ya.
Diikuti oleh banyak citawiti melalui manodwara. Nah, itu manodwara ini ya, yang bawah ya. Untuk dapat melihat objek dengan jelas. Hal yang sama terjadi pada sota, gana, jiwa, dan juga kaya pasada. Jadi teman-teman, sebetulnya saya kan baru menjelaskan sederhana, karena ini dasar sekali. Kalau udah berikut kita akan belajar citawiti. Saya anjurkan teman-teman nanti ketemu Pak Pandit untuk dijelaskan. Ada proses berpikir disebut tadanyu watikama manodwarawiti. Jadi kalau teman-teman melihat saya begini, dia tahu bahwa saya memanggil. Melihat, waktu saya melambai, begitu melihat terjadi, di sini diurai. Waktu begini artinya gerakan itu artinya memanggil. Tapi memanggil kemari artinya memanggil untuk supaya arahnya ke sini. Itu adalah diulang. Sampai ke 1, 2, 3, 4 itu baru timbul pengertian, oh saya dipanggil. Di sini belum tahu. Nah, ini adalah proses yang kompleks, tapi tentu saja nanti belajarnya. Saya hanya sebagai dasar saja. Nanti kita gali lebih jauh lagi ya, bersama teman-teman atau tim, atau kita ke Pak Pandit atau Pak Slamet nanti. Nah, teman-teman, berikutnya adalah rupa ramana. Lihat, rupa ramana. Rupa ramana adalah bentuk atau warna. Sadaramana adalah suara. Tapi awinnya boga rupa 8, benda nggak dengar suara ya. Tapi ada rupanya, ada warnanya, ada baunya, ada rasanya, tapi suara enggak. Jadi itu tadi di skip. Yang ke-8 ahara. Rasa ramana, ganda ramana adalah aroma. Jadi ini adalah warna, ini adalah suara, ini adalah bau, yang ini adalah rasa ya. Kalau potabaramana terdiri dari patawi, yaitu keras, dingin, lembut ya. Tejo itu panas, dan wayo itu adalah gerak. Unsur air tidak termasuk karena tidak dapat dialami oleh indera sentuhan. Kelima objek indera tidak hanya ada di luar, tetapi juga dapat ditemukan di dalam tubuh kita. Jadi objek di luar bisa dialami, di dalam juga bisa kita alami tuh. Sebagai contoh, ketika seorang meditator melihat dengan tajam keempat unsur makanan di lambung, dia udah makan ngunyah-ngunyah ditelan ya kayak tadi itu ya. Itu dia dapat melihat lambungnya terurai menjadi partikel-partikel kalapa. Minimal ada 8 tadi. Ketika dia memeriksa rasa di dalam sebuah grup kalapa, rasa asam dan pahit muncul dalam indera batinnya. Begitu juga ketika mengalami aroma, dia mungkin mencium baunya itu bau basi ya, busuk ya, begitu ya. Itu dengan pengetahuan samadhi itu bisa ditembus. Berikutnya adalah bawa rupa. Nah, sudah sampai ke sini kan? Rupa ramana, sadaramana, ganda ramana, rasa ramana, patawi, potabaramana, tejo, mayo. Ini sekarang adalah bawa rupa. Ini iti bawa. Iti artinya wanita. Purisa artinya pria. Hanya ada satu jenis kelamin berada di tiap 10 macam unsur kalapa. Tapi dalam satu tubuh manusia bisa ada 2 jenis. Tapi di setiap satu kalapa hanya laki saja. Itu berkombinasi. Maka itu jangan main-main kalau kombinasi kita melakukan kama yang perempuan, kewanitaan bisa berubah. Ada kasusnya kan ya. Bisa ganti kelamin, ada tuh. Kekhususan dari wanita adalah karakternya, seperti kewanitaannya. Wujudnya melalui tanda, ciri, tingkah laku, bentuk tubuh. Kan kalau bentuk tubuh wanita strukturnya potongannya beda kan ya. Perempuan lebih halus, kalau cowok lebih kasar. Suaranya juga berbeda kan. Sehingga dapat dikenali ini wanita. Ciri-ciri tersebut hanya ada di wanita saja. Tingkah laku wanita dikenal sebagai apa? Halus, lemah lembut, dan suaranya tuh lembut dan manis. Sweet ya. Hah? Tapi kalau suara laki beda kan? Dia karakternya kan keras, kasar ya, suaranya pun berat begitu ya. Nah, awini boga rupa 8 ditambah jiwita rupa dan bawa rupa membentuk satu jenis kalapa. Jadi kalau jenis kelamin wanita itu adalah awini boga rupa 8 terdiri dari apa? Patewe apo tejowayo, rasa ramana, ganda ramana, rasa ramana, ahara, kemudian jiwitindriya, lalu lalu apa tadi? Jiwitindriya plus iti bawa kalau perempuan. Kalau lelaki
yaitu Patawi Apo, Tejo Wayo, Rupa Ramana, Ganda Ramana, Rasa Ramana, Ahara, Jiviti Rupa plus Purisa Bawa. Itu di satu kalapanya ya. Nah, unsur jenis kelamin berada meliputi di seluruh tubuh, teman-teman. Dari atas kepala sampai ke bawah. Jadi kalau jenis kelamin jangan dilihat pakaiannya dibuka. Nggak usah, dari jauh juga kalau koko ini liwat, kita akan tahu itu cowok kan. Tanpa harus dilihat. Kenapa? Jenis kelamin itu muncul di seluruh. Dari ujung kepala sampai ke kaki. Berupa bentuk, ciri-ciri yang tadi disebutkan. Begitu ngomong juga udah ketahuan. Itu cowok ya. Kalau cewek, sweet and light, manis gitu ya. Berikutnya apa? Hadaya Watu. Hadaya Watu adalah tempat munculnya kesadaran, teman-teman. Di sini. Menyebar pada darah di dalam jantung terdiri dari Awini Boga Rupa 8 tambah Jiwita Rupa plus Hadaya Watu. Hadaya Watu ya. Merupakan hadaya dasa kalapa, dasa itu 10 macam kalapa. Jutaan hadaya watu ini ditemukan pada darah di dalam jantung yang mendukung semua kesadaran termasuk bawangga cita dan dengan pengecualian Dwi Pancawinyana. Dwi Pancawinyana munculnya di organ mata, telinga dan lain-lain. Tapi selebihnya munculnya di heart base atau hadaya watu. Jadi hadaya watu kita terdiri dari berapa kalapa? 10. Sebutkan. Patawi Apo, Tejo Wayo, Rupa Ramana, Ganda Ramana, Rasa Ramana, Ahara, Jiwita Rupa plus Hadaya Watu. Wah, hebat. Hadaya Watu merupakan materi yang sangat halus, sangat cerah dan cemerlang, berada di dalam jantung, tempat kesadaran itu muncul, dihasilkan. Jiwita Rupa atau daya hidup. Awini Boga Rupa 8 dan Jiwita Rupa membentuk kehidupan daripada materi yang terdiri dari 9 kalapa. Vitalitas hidup merupakan hasil dari Kamaja Rupa. Nah, Jiwita Rupa merupakan Kamaja Rupa. Artinya Jiwita Rupa itu adalah rupa yang merupakan produk dari Kama, bukan dari Cita. Kama Jarupa, rupa yang dihasilkan oleh Kama. Berada di seluruh sekujur tubuh. Harus dipahami ada vitalitas baik di batin maupun jasmani. Vitalitas dari batin adalah Jivitindriya, merupakan salah satu dari 7 sabacita sadar dan cetasika. Vitalitas dari jasmani adalah Jiwita Rupa. Jiwita Rupa memberikan daya hidup kepada makhluk, berfungsi memelihara kehidupan, seperti air di dalam kolam mencegah teratai dari layu. Jiwita Rupa diproduksi pada satu momen dan padam pada akhir momen itu. Bertugas menjaga kehidupan materi yang berada dalam grup kalapanya sendiri. Jadi Jiwita Rupa, misalkan Jiwita Rupa kita dari bagian kecil daripada mata atau hidung, dia muncul hanya satu momen daripada rupa. Usianya 17 kana. Muncul segini nih. Dia umurnya sekian. 17 padam. Hanya seperti itu. Nggak lama dia. Ntar teman-teman akan dibantu oleh Inge ya, akan dijelaskan kapan rupa pertama muncul di dalam kehidupan kita pas kita lahir. Berakhirnya rupa itu kapan, baik yang Kamaja Rupa, Cita Jarupa, Utu Jarupa dan Ahara. Ini juga bagus. Saya senang bisa dapat pengetahuan ini. Jadi kita tahu, oh rupa terakhir munculnya kapan daripada Kama. Cita lain lagi kapan. Ahara lain lagi, temperatur juga lain lagi. Itu nanti bisa dibuka oleh saudari Ingen tadi. Ahara Jarupa. Berikutnya Ahara, betul ya? Ya, jadi yang membedakan ya, Jiwita Rupa hanya melindungi materi yang dihasilkan dari Kamaja Rupa. Nah, Jiwita Rupa gunanya untuk melindungi yang Kamaja Rupa loh. Bukan yang lain, rupa yang lain. Seperti mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, jenis kelamin, dan landasan batin. Yang tiap grup kalapanya terdiri dari dasaka kalapa. Kalau nggak ada itu, ya itu seperti mayat. Mayat nggak punya Jiwita Rupa. Jadi Jiwita Rupa hanya melindungi materi yang merupakan Kamaja Rupa tok. Tok ngerti kan ya? Jadi
Jivita rupa ini terdiri dari 9 kalapa. Apa saja teman-teman? Patawiapo, Tejowayo, Rupa Ramana, Ganda Ramana, Rasa Ramana, Ahara plus Jivita rupa. 9. Sekarang Ahara Jarupa. Unsur nutrisi ada di tiap kalapa yang membentuk materi terkecil yaitu Awini Boga Rupa 8. Yang ke-8 kan ya Ahara tadi ya. Unsur nutrisi yang berada dalam makanan membantu pertumbuhan materi baru di dalam tubuh. Unsur materi yang berada di tiap kalapa dengan dukungan dari unsur api ini mulai main. Didukung oleh unsur api, teman-teman. Melipat gandakan materi baru lagi dan lagi. Meditator dapat mengamati ini. Unsur nutrisi ini menentukan kualitas daripada materi tubuh kita. Jadi materi yang disebut ahara itu kan sebenarnya dari luar kan, intake masuk ke dalam ya, betul. Ya. Nah setelah terbentuk dengan bantuan temperatur teman-teman, ini akan dipecah, terbentuk generasi baru. Setelah mencapai tahap santati, dia akan terpecah lagi, terbentuk lagi sampai 5 generasi. Ntar akan kita jelaskan. Jadi itu sebabnya tumbuh-tumbuhan tumbuh besar itu sebetulnya hanya didukung oleh temperatur. Sehingga terjadi regenerasi, jadi pohon besar-besar berbuah itu cuma temperatur yang mengerjakan. Tapi kalau manusia bukan. Kalau tumbuh-tumbuhan temperatur sama ahara tentunya pupuk dan lain-lainnya. Tapi tidak ada cita jarupa dan kama jarupa. Kalau manusia tambah kama jarupa dan cita jarupa. Pasada rupa 5, bawa rupa 2, hadaya watu, jiwita rupa adalah unsur materi yang khusus dihasilkan oleh kama yang dilakukan masa lalu. Nah itu. Pasada rupa apa? Mata, telinga ya. Ini ditentukan oleh masa lalu kita. Sehingga kita tuh telinganya tajam, matanya bisa melihat bagus. Ada lagi matanya tuh ya, belor gitu ya, belor. Kenapa? Kenapa dia matanya lemah? Karena karmanya yang lalu yang membuat matanya itu lemah. Kalau mata kita kuat karena kama juga teman-teman. Tapi kalau kita mau mengkondisikan bisa nggak? Bisa. Kita kondisikan kama bagus karena setiap saat mata kita tuh tidak pernah ada lagi. Satu materi mata muncul usianya cuma 17. Disebut kama jarupa yang cakupasada. Dia padam digantikan oleh yang baru. Yang menggantikan apa? Kama jarupa yang lalu. Jadi yang lalu itu baik yang satu kehidupan, 2 kehidupan maupun yang kemarin kita lakukan berkombinasi dia. Jadi peluangnya kita bisa memperbaiki mata kita. Ya, kecuali kalau dipotong oleh karma yang berat sehingga buta nggak sembuh lagi bisa. Tapi paling tidak kita terus melakukan kebaikan bisa menjadi kondisi loh bagi kama jarupa yang membantu memperbaiki fungsi penglihatan kita. Oleh karena itu, bila mata, hidung bentuknya tidak sempurna, ini disebabkan oleh karma buruk yang telah dilakukan pada kehidupan yang lalu. Begitu juga mengapa menjadi pria dan wanita dalam hidup sekarang. Ke-18 rupa ini yang terdiri dari Mahabhuta 4, Pasada rupa 5, Gocara rupa 7, Bawa rupa 2, Hadaya watu, Jiwita rupa, Ahara rupa disebabkan dan dikondisikan oleh 4 hal yaitu kama, cita, utu, ahara. Karena itu disebut Nipana rupa 18. Ya. Nah sekarang masuk ke Anipana. 10 rupa sisanya adalah rupa yang tidak konkret, bukan dihasilkan oleh kama, cita, utu, dan ahara. Dan bukan muncul terdiri dari Mahabhuta 4. Sebagai pengandai dan penghubung dari materi yang konkret. Oleh karena itu 10 Anipana rupa bukan kenyataan tertinggi. Dan bukan menjadi objek vipassana. Jadi kalau bermeditasi vipassana mengamati rupa yang 10 ke bawah, ini tidak bisa diamatin. Karena tidak konkret. Vipassana objeknya harus yang nyata dan ada. Kalau ada nyata maka akan tampak perubahannya, ketidakkekalannya dan tanpa inti. Itulah objek vipassana. Yaitu sebagai nama dan rupa. Batin begitu, materi yang ini ke atas teman-teman. Paricada rupa itu adalah unsur ruang. Akasa ya. Di antara tumpukan-tumpukan kalapa terdapat ruangan yang memisahkan antara satu kalapa dengan kalapa-kalapa lainnya. Seperti telur yang diletakkan di keranjang, terdapat ruang yang memisahkan telur yang satu dengan yang lainnya, betul kan? Kelihatan nggak ada rongganya? Itu seperti itu ruangan. Kalapa walaupun sangat kecil, tapi kalapa itu bertumpuk pasti ada lubang nggak?
Itulah pariceda. Ini tidak jadi sendiri, tapi jadi karena adanya tumpukan daripada materi kalapa. Karena terdapat ruangan inilah teman-teman, maka benda-benda seperti batu atau besi bisa pecah atau hancur, berantakan menjadi debu atau meleleh. Ya kan, besi kalau dipanasin kan bengkok. Coba kalau nggak ada unsur anginnya, nggak bisa. Karena begitu dipanaskan, angin itu kan kalau panasan mekar kan, mekar jadi dia jadi patah atau bengkok. Tapi kalau nggak ada unsur angin, benda itu nggak bisa rusak, nggak bisa pecah. Winyati rupa. Winyati rupa adalah perilaku khusus dari tubuh dan ucapan yang digunakan seseorang untuk mengkomunikasikan idenya dengan orang lain, sehingga orang tersebut dapat memahami keinginannya atau maksudnya. Contohnya ya, pertama kaya winyati. Mana? Ini kan? Kaya winyati. Kaya winyati adalah, itu kaya winyati. Atau begini nih, itu juga kaya winyati. Ya, mulai deh. Jadi tindakan oleh tangan, kepala, mata, kaki dan lainnya membuat orang mengerti maksudnya. Itulah kaya winyati, adalah bahasa isyarat. Waci, contohnya jika kita ingin mendekati seseorang dengan niat seperti ini di pikiran, saya tuh mau deketin bapak ini, kan ada niat kan? Maka banyak materi yang merupakan cita jarupa dihasilkan menyebar ke seluruh tubuh loh. Unsur angin di tiap kalapak tubuh saya muncul bersamaan terus menerus menyebabkan materi bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Tubuh bergerak maju sehingga keinginannya tercapai. Pertama-tama ada intention, niat di hadaya watu saya. Saya ingin ke sana. Nah, pikiran ini adalah cita. Dia menghasilkan cita jarupa dengan dominan adalah rupa, yaitu apa? Wayo, angin. Sehingga ini bisa terjadi oskilasi pergerakan sesuai dengan keinginan. Kedua, waci winyati. Pergerakan dari mulut. Saya kan begitu kan dari tadi, kedengeran nggak? Mengerti tidak? Itulah waci winyati yang membuat orang lain mengerti maksudnya. Contoh, jika seseorang punya keinginan untuk berbicara, banyak materi yang merupakan cita jarupa muncul bergantung pada hadaya watu dan menyebar di seluruh tubuh. Unsur tanah atau unsur keras daripada materi yang dihasilkan dari cita jarupa kehendak untuk bicara itu, ketika sampai di mulut berbentur dengan unsur tanah yang ada di pita suara yang merupakan kama jarupa, menyebabkan terciptanya suara sehingga ucapan tercapai. Begitu saya mau ngomong, hai gitu kan ya, keinginan muncul di hadaya watu, cita itu muncul. Lalu terjadilah cita jarupa, materi yang dihasilkan sesuai dengan keinginan. Jadi dari dalam ini dibentuklah gerakan dan lain-lain ya yang menghasilkan tekanan dari perut ini mengalir kelewati kerongkongan. Di sini rupa yang merupakan angin ini ya daripada cita jarupa membentur pita suara yang merupakan kama jarupa. Benturan ini seperti ini dengan ini menghasilkan pukulan sehingga timbullah suara. Angin juga memiliki unsur padat. Buktinya kalau angin kencang tuh bunyinya ada loh. Begitu. Menyentuh di pita suara, dia akan menghasilkan suara yang seperti ini. Bisa halo, hai, hey dan lain-lain. Ini adalah hasil daripada benturan yang diciptakan dari cita jarupa berbenturan dengan kama jarupa leher menghasilkan suara yang kita inginkan. Begini teman-teman prosesnya. Berikutnya lagi adalah wikara rupa. Nah, wikara rupa terdiri adalah merupakan gaya plastis teman-teman, elastis. Terdiri dari lahuta. Lahuta adalah gaya ringan, mencegah gangguan menyebabkan materi menjadi berat. Kadang-kadang kan jadi berat kan? Karena apa? 4 unsur tuh nggak seimbang jadi berat. Kalau seimbang ya jadi ringan dan sehat. Kalau nggak seimbang sakit loh badan kita. Muduta adalah gaya menurut yang berfungsi memecahkan kekakuan dari materi. Kalau tubuhnya kaku, bisa nggak kita goyang-goyang? Nggak bisa. Bisa goyang-goyang? Nggak bisa ya, kaku. Muduta ini memecahkan kekakuan teman-teman. Kama nyata, gaya menyesuaikan diri. Seperti emas 24 karat yang dibuat perhiasan.
dia mudah menyesuaikan diri. Jadi kalau orang gak menyesuaikan diri, gak mudah, kayak orang piansui gitu ya, bisa gak dia makan dengan bagus? Gerak, tapi bisa gak menyesuaikan diri? Tidak, udah kehilangan unsur utamanya. Jadi gaya ringan, gaya menurut, dan gaya mampu menyesuaikan diri itu diperlukan untuk keseimbangan gerak tubuh kita. Ketiganya selalu muncul bersama, berserta dengan dua winyati rupa, membentuk wikara rupa 5. Nah, ya, ini 3 bersama dengan kaya winyati, waci winyati, dia membentuk disebut wikara 5. Tapi karena nanti kita sebut 28 udah ada ini nggak usah disebut lagi ya. Kayak ini terus kemari. Jika salah satu dari 4 unsur utama dari Mahabhuta kehilangan keseimbangannya, baik disebabkan oleh cuaca, makanan, atau suasana hati, mood, bad mood atau apa kalau sebaliknya? BT atau BM, terserah ya. Maka bagian tubuh menjadi tidak ringan lagi, tapi menjadi berat dan kaku. Jadi kalau orang bete kaku kan? Nah, kaku itu bisa dengan pikiran, bisa juga dengan apa tadi? Cuaca. Kalau orang itu kalau kena kedinginan, coba lihat anak-anak tuh kan bandel. Coba taruh dia di tempat dingin. Kalau dia kedinginan dia ngapain? Diem, dia beku begini, kaku. Jadi bete juga bisa bikin kaku, tapi kalau cuaca juga bisa bikin kaku. Betul. Menjadi berat dan kaku, tidak lagi lentur, tetapi keras dan kaku. Tidak lagi bisa menyesuaikan diri, membentuk gerakan, tetapi sulit dan tegang. Jika unsur dari Mahabhuta 4 seimbang, tubuh menjadi sehat, teman-teman. Atau jika suasana hati sedang bagus, lahuta, muduta, dan kamanyata, menyingkirkan kelesuan, kekakuan, dan sulit menyesuaikan diri daripada materi, sehingga tubuh menjadi ringan, lentur, dan mudah menyesuaikan diri mengikuti gerakan. Ya. Terakhir, apa terakhir bunyinya? Lakana rupa, itu coraknya, yaitu apa? Pertama, upacaya. Upacaya adalah proses dari pertama kali munculnya materi. Jadi materi kan muncul umurnya 17 kana. Muncul. Tapi pertama muncul yang di sini nih, pertama muncul ini yang disebut upacaya. Santati. Santati yaitu proses berlangsungnya keberlangsungan dari materi sejak kemunculan pertamanya. Kemunculan pertama sampai kemarin, nah itu santati. Lalu jarata, keadaan penuh menuju ke pelapukan. Jadi pada saat penuh menuju ke pelapukan, ini adalah jarata. Yang ini proses menuju penuh, santati. Proses terakhir jarata, lalu anicata, lenyap. Nah teman-teman, ini kita sudah sebutkan kan? Nah sekarang tinggal kita latih gambarnya. Saya tadi janji 10 menit bisa selesai. Coba ya kita tes, bisa nggak? Kalau nggak bisa teman-teman berarti kalah dengan orang Kerawang, orang Bali, dan orang Tangerang. Mereka semua bisa, di bawah 10 menit semua kok. Tujuh lewat 10 ya, kita buktikan ya. Betul nggak? Saya gambar dulu, belum dimulai nih. Perhatikan. Patawi apo tejo wati itu Mahabhuta unsur utama kan. Tumbuh, bergerak, semua itu jadi bahan untuk extension, bertumbuh. Jadi bahan utama, tidak bisa diurai. Itu pokoknya. Saya menggambarkan seperti ini teman-teman. Landasan atau tanah. Patawi apo tejo wayo. Lalu caku pasada. Dia plototin loh kamu semuanya. Saya nggak bisa gambar retina, kan nggak bisa kecil, tapi saya wakil dengan mata nggak apa-apa ya. Maksudnya adalah indera peka mata, retinanya itu. Di retina ada banyak di situ ya. Lalu setelah sakupada, sapasada apa di sana? Sota pasada. Lalu
Gana pasada indra paka membawi. Lalu jiwa pasada. Berikutnya lagi, kaya pasada kan tubuh kan, dari kepala sampai kaki kan. Ini tangan, ini kaki, ini perut, ini pusernya. jangan puser, ada lagi ntar di situ dekat-dekat lagi ya. Jadi di sini udah patawi apo, tejo wayo, caku pasada, sota pasada, ganda pasada, jiwa pasada, kaya pasada. Berikutnya lagi apa? Rupa ramana artinya apa? Bentuk atau warna yang dilihat kan? Yang melihat apa? Kuping bukan? Mata. Rupa ramana. Lalu sotawi sada ramana, ganda ramana, rasa ramana, tubuh, patawi potabaramana, tejo potabaramana, wayo potabaramana. Ini belum ada kelaminnya nih ya kan ya. Saya kalau gambar kelamin pasti diprotes sama orang-orang. Oke, saya nggak pakai kelamin. Kita panggil kuncrit. Iti bawah. Kalau lelaki jenggot saya nggak bisa. Kumis Hitler atau Jojon ya. Purisa bawah mewakili lelaki. Berikut lagi apa? Dekat jantung tuh ada benda bersinar banyak. Tempat munculnya kesadaran. Hadaya waktu. Berikutnya lagi apa? Ini sudah ada kelihatan laki atau perempuan, tapi masih boneka, mayat. Tapi kalau untuk hidup harus ada gunanya, memelihara kehidupan setiap satu sel sampai dia selesai. Maksudnya kalapa sampai dia muncul, dia padam, itu gunanya melindungi. Dan itu cuman singkat, cuman 17 karena cita dia udah nggak ada lagi. Jadi jangan takut diambil darahnya atau jantungnya diambil, dia akan diproduksi terus dan dia udah mati. Jadi kalau cuci darah itu cuman ampasnya, sisa. Selalu akan muncul lagi. Itu sebabnya kita mesti tahu bahwa tidak ada yang kekal daripada hadaya watu. Kita kan nganggap seakan-akan kekal, jadi keambil hilang dia. Padahal itu adalah baru lagi dan baru lagi. Setelah hadaya watu apa? Jiwit indriya. Nah dia sekarang sudah hidup deh tuh ya, bisa ngedip-ngedip, bisa melet-melet. Oh saya punya anjing melet terus kakinya lucu ya. Apalagi? Dia udah hidup bukan boneka. Udah hidup. Udah apa? Kalau udah hidup gak dikasih makan, hidup apa mati? Perlu gak dikasih makan? Sudah dikasih hidup jiwita rupa, lalu ahara. Selesai 18-nya. Gampang kan? Nah setelah itu apa? Setiap partikel pasti seperti telur, pasti ada ruangan kan? Kalapa-kalapa pasti ada ruangan, yaitu akasa. Berikut lagi apa? Kalau dia ngomong, kalau bergerak, kaya winyati. Kalau dia bicara, waci winyati. Dia bisa lahuta gak? Ringan, lahuta. Lalu muduta, mudah menurut. Kamanyata, mudah menyesuaikan. Berikutnya lagi apa? Upacaya, muncul materinya. Lalu santati, berkembang penuh. Lalu jarata, lalu anicata. Nih sekarang jam 7.15, kita latihan, coba bisa lu gak ada 10 menit. Yuk sama-sama yuk. Patawi apo, tejo wayo, caku pasada, sota pasada, gana pasada, jiwa pasada, kaya pasada, rupa ramana, sota ramana, gana ramana, jiwa ramana, rasa ramana, patawi potabaramana, tejo potabaramana, wayo potabaramana, iti bawah, purisa bawah, jiwita rupa, ahara rupa, hadaya watu, jiwita andriya, ahara. Ruangan. Pasti ada ruangan kan? Pariceda atau akasa ya? Akasa, kaya winyati, waci winyati, lahuta, muduta kamanyata, upacaya, santati, jarata, anicata. Kita ulang yuk.
Patawi apoh tejo wayo caku pasada sota pasada gana pasada jiwa pasada kaya pasada rupa ramana sada ramana ganda ramana rasa ramana patawi potaba ramana tejo potaba ramana wayo potaba ramana jiwi iti bawa purisa bawa hadaya watu jiwit indriya, ahara, akasa, kaya winyati, waci winyati, lahuta, muduta, kamanyata, rupa caya, santati, jarata, anicata. Lebih cepat lagi ya. Kalau bisa sekarang jangan lihat ini ya. Yuk. Patawi apo, tejo wayo, caku pasada, sota pasada, gana pasada, jiwa pasada, kaya pasada, rupa ramana, sada ramana, ganda ramana, rasa ramana, patawi potaba ramana, tejo potaba ramana, wayo potaba ramana, iti bawah, purisa bawah, hadaya watu, jiwitindri ada, akasa, kaya winyati, waci winyati, lahuta, muduta, kamanyata, upacaya, santati, jarata, anicata. Lihat itu cuma 6 menit loh. Tepuk tangan.